waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Jumat 22 September 2023. Sari berita, Bulog ND pastikan bantuan pangan beras tahap 2 telah disalurkan. Nona Sari Setia, solusi antisipasi krisis pangan dan inflasi daerah di Flores Timur. Bersama saya Rizwan Sumbi, kita ikuti berita selengkapnya. Pemerintah melalui perusahaan umum Badan Urusan Logistik Perum Bulog Cabang ND telah menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua bagi 4.833 keluarga penerima manfaat di 5 kecamatan dalam wilayah Kabupaten ND. Laporan Suimam. Kepala Perum Bulog Cabang ND Peter E. Dehaan kepada RRI Kamis 21 September 2023 mengatakan dalam rangka untuk percepatan pendistribusian bantuan pangan beras di Kabupaten ND sebenarnya direncanakan minggu depan, tapi karena berhubung diperintahkan untuk segera disalurkan, maka pihaknya mempercepat penyaluran dan pelaksanaannya pada Rabu 20 September 2023 kemarin. Dijelaskan, penyaluran kemarin itu diprioritaskan untuk 5 kecamatan, yaitu Kecamatan ND Tengah, Kecamatan ND Selatan, Kecamatan ND Timur, Kecamatan Dona, dan Kecamatan Kilimutu. Yang sudah kami salurkan kemarin itu untuk 5 kecamatan, yaitu di Kecamatan ND Tengah sebanyak 6.750 kilo, ND Selatan sebanyak 11.890 kilogram, Kecamatan ND Timur sebanyak 9.070 kilogram, Kecamatan Dona 13.740 kilogram, dan Kecamatan Kilimutu sebanyak 6.880 kilogram. Totalnya 48.330 kilogram. Ia melanjutkan, bagi KPM yang menerima bantuan pangan beras ini agar bisa dimanfaatkan dengan baik dan dipergunakan untuk dikonsumsi sehari-hari. Jangan untuk diperjualbelikan lagi, karena pemerintah sudah sangat untuk membantu masyarakat yang betul-betul memang sangat membutuhkan dengan kondisi saat ini yang dimana curah hujan juga sedikit, dan ini juga kemarau panjang, kemudian juga ada isu-isunya dengan cuaca El Nino. Jadi mohon masyarakat dapat mempergunakan bantuan beras dari pemerintah pusat ini dengan sebaik-baiknya. Ditambahkan, untuk 16 kecamatan lainnya, pendistribusian bantuan pangan beras disesuaikan dengan jadwalnya dari PT Pos ND, dan penyaluran bantuan ini khusus untuk 1 bulan, yakni September, dengan masing-masing penerima sebanyak 10 kilogram. Masih terkait bantuan pangan beras, sebanyak 34.374 kepala keluarga di 12 kecamatan Kabupaten Manggarai Barat menerima bantuan pangan tahap kedua. Laporan Epi Wahab. Pemerintah daerah Manggarai Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama Bulog Labuan Bajo dan juga Pos Indonesia Cabang Komodo sebagai penyalur bantuan melakukan kegiatan bantuan pangan tahap 2 di Kabupaten Manggarai Barat berupa penyaluran cadangan beras. Program ini merupakan salah satu kegiatan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Fatin Sirenilda menyampaikan pemberian bantuan ini diawali dengan Desa Batu Cermin dengan total 122 kepala keluarga yang menerima dengan harapan bisa membantu dan menurunkan stunting. Di kantor Desa Batu Cermin, kami melaksanakan pendistribusian bantuan cadangan pangan pemerintah untuk 123 masyarakat penerima cadangan pangan. Kemudian harapan kami adalah masyarakat yang mengalami kekurangan pangan bisa terbantu, bisa menurunkan stunting, kemudian masalah-masalah sosial. Pimpinan Cabang Pembantu Bulog Labuan Bajo, Pirsulisa, menyampaikan ini merupakan penyaluran tahap 2 untuk 3 bulan dan sebagai upaya untuk antisipasi kenaikan harga beras di Labuan Bajo. Kegiatan hari ini, Bulog dalam hal ini bersama dengan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai dan juga dengan PT Pos menyalurkan bantuan pangan tahap kedua
untuk alokasi bulan September, Oktober, dan November. Bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang tidak mampu dan juga untuk mengantisipasi kenaikan harga beras yang sekarang terjadi. Eksekutif Manajer Pos Indonesia Komodo, Inyoman Adi Widiana menyampaikan, Pos Indonesia sebagai transporter siap menyalurkan bantuan sesuai data yang diterima dari Badan Ketahanan Pangan. Jadi kami selaku transporter itu menyalurkan bantuan itu sesuai dengan daftar yang sudah diberikan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional. Kedepannya sih kami harapkan bahwa tentu saja bantuan ini bisa diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh para penerima. Penyaluran bantuan ini akan dilakukan di 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat dengan total 34.374 kepala keluarga. Sebelumnya, bantuan pangan tahap kedua ini telah diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 11 September 2023 di Jakarta dan menjadi penanda pendistribusian bantuan pangan tersebut ke seluruh Indonesia dengan total penerima bantuan sebanyak 21,3 juta kepala keluarga penerima bantuan pangan atau PBP seluruh Indonesia. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab, Udara untuk Indonesia. Kejaksaan Negeri Lembata menggelar kegiatan penerangan hukum bagi 164 kepala desa se-Kabupaten Lembata dengan tema pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Lembata, Rabu 20 September 2023. Kasih Intel Kejari Lembata, Teddy Haryanto dalam rilisnya mengungkapkan bahwa kegiatan penerangan hukum tersebut sesuai dengan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di bidang ketertiban dan ketentraman hukum. Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dirinya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya peningkatan kesadaran hukum yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi para kepala desa dan bendahara desa dalam mengelola keuangan desa, sehingga dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah dapat dikelola dengan baik sebagaimana aturan yang berlaku. Teddy Haryanto juga menjelaskan kegiatan tersebut sejalan dengan program Jaga Desa, sebagaimana instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia untuk melakukan preventif melalui pemberian pembekalan kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Lembata untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi serta menambah wawasan terkait aturan dan dampak dalam pengelolaan dana desa. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sebanyak 1.226 orang PMI asal Provinsi Nusa Tenggara Timur telah diberangkatkan secara legal oleh pemerintah. Namun jumlah tersebut belum termasuk yang diberangkatkan secara ilegal atau non-prosedural. Laporan Veranda Garus. Hingga saat ini pemerintah terus berupaya agar pekerja migran Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur dapat melakukan perjalanan secara prosedural dan berkompetensi guna menghindari kasus human trafficking yang marak terjadi. Dalam sambutannya pada saat menghadiri pengukuhan dan pembekalan kawan PMI Nusa Tenggara Timur, penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodhya G.I. Kalake SHMDC menjelaskan NTT merupakan salah satu penyumbang PMI terbesar. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi, tingkat pendidikan yang masih rendah, dan iming-iming mendapatkan gaji tinggi menjadi faktor utama masyarakat di wilayah berbasis kepulauan ini akhirnya memutuskan untuk bekerja tanpa dokumen lengkap yang terjebak dalam kasus perdagangan manusia. Pemerintah provinsi juga telah berhasil mengamankan setidaknya 350 PMI ilegal yang hendak diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri. Di sisi lain, selama 3 tahun terakhir, PMI asal NTT yang dipulangkan meninggal dunia sebanyak 335 orang. Sebagian besar PMI yang meninggal ini adalah PMI non-prosedural. Presiden Joko Widodo menaruh perhatian yang sangat besar terhadap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, termasuk di dalamnya PMI non-prosedural. Dalam rapat terbatas mengenai pencegahan TPPO pada tanggal 30 Mei 2023 lalu, Bapak Presiden telah memerintahkan seluruh jajaran terkait untuk mengambil langkah cepat dalam mencegah serta memberantas TPPO.
Ayudhya Kalake menyebutkan sejumlah langkah penanganan masalah pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur telah dilakukan oleh pemerintah provinsi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia. Di antaranya, penyiapan kompetensi tenaga kerja Nusa Tenggara Timur yang akan ditempatkan di luar negeri atau daerah dan layanan terpadu satu atap. Kemudian melakukan koordinasi bersama tingkat Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang agar terus bekerja keras sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Saya juga ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terbentuknya komunitas relawan pekerja migran Indonesia atau kawan PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan harapan kami adalah kawan PMI dapat menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar tentang manfaat dan keuntungan yang diperoleh dengan menjadi PMI yang prosedural, termasuk memberikan informasi mengenai kompetensi dasar yang harus dimiliki agar dapat bekerja dengan baik di negara tujuan. Selain melakukan upaya pencegahan, pembinaan, dan penanganan masalah PMI dalam tahap pemberangkatan di wilayah Nusa Tenggara Timur, Pemprov juga akan berupaya membangun kerjasama dengan pemerintah daerah di 5 wilayah perbatasan negara yang sering dilintasi oleh PMI asal Nusa Tenggara Timur. Dirinya berharap BP2MI dapat memfasilitasi upaya kerjasama tersebut. RRI Veranda Garus melaporkan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika, Yosef Rangga Kapodo, menyerahkan sertifikat halal kepada pelaku usaha mikro kecil menengah pada Rabu 20 September 2023. Dalam kesempatan tersebut, Yosef Rangga Kapodo mengungkapkan bahwa Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal menerbitkan sertifikat halal sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada pelaku usaha, khususnya dalam memberikan kenyamanan, ketenangan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Pihaknya berharap dengan lebih banyak lagi UMKM di Kabupaten Sika yang mendapatkan sertifikat halal, karena dengan sertifikat halal dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Sementara itu, pelaku UMKM Sika, Angelinus Nong Alberto, menyampaikan rasa gembira dan terima kasih kepada Kantor Kementerian Agama Sika yang sudah mendampingi, membantu sampai terbitnya sertifikat halal tersebut. Dirinya juga berharap dengan didapatkannya sertifikat halal ini dapat menginspirasi dan memotivasi pelaku UMKM di Kabupaten Sika untuk mendapatkan sertifikat halal sepertinya. Permintaan kopi asal NTT khusus dari pasar internasional mulai dari Asia, Eropa, Amerika hingga ke Timur Tengah yakni Dubai sangat tinggi. Kopi Flores sudah sangat familiar dan terkenal di negara-negara tersebut. Selengkapnya dilaporkan Rosa Dalima. Hasil pegunungan Kelimutu itu hasil kopinya itu punya cita rasa yang sangat tinggi dan emang digemari oleh market-market pecinta kopi di seluruh dunia sebenarnya. Khusus kopi yang berasal dari Ende seperti di kawasan pegunungan Kelimutu memiliki cita rasa yang sangat baik dan unik dan sangat digemari baik di pasar internasional maupun nasional. Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia AEKI NTT, Handrianus Yovin Karwayu dalam dialog pagi bersama RRI. Dikatakan Yovin Karwayu sejak tahun 2017, para pegiat kopi mulai secara serius dan rutin melakukan pendampingan kepada petani kopi di Kabupaten Ende. Hal ini dilakukan sejalan dengan tingginya permintaan pasar nasional maupun internasional terhadap kopi pegunungan Kelimutu. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi, mempertahankan cita rasa kopi khas pegunungan Kelimutu melalui proses pemanenan yang tepat hingga pengolahan yang benar. Data AEKI per tahun 2023 tercatat hasil panen kopi di 21 desa binaan AEKI mencapai 280 ton. Untuk pemasaran dari ratusan kopi tersebut, kata Yovin Karwayu, meliputi Amerika, Prancis, Dubai, dan juga dalam negeri. Dari 228 ton itu, market mereka itu banyak ke Amerika, Prancis, terus ke Dubai,
ke Belanda dan juga market di dalam negeri seperti Jakarta, terus beberapa kota besar yang ada di Indonesia. Menurut saya itu adalah satu capaian cukup tinggi, yang cukup bagus sekali untuk satu wilayah seperti di ND. Dengan semakin meluasnya pasar kopi asal Flores khususnya ND, Yovin Karwayo meminta pemerintah Kabupaten ND untuk secara serius melakukan perlindungan melalui pendaftaran indikasi geografis dan sertifikasi keaslian sumber kopi. Dengan mengantongi sertifikat akan membantu para eksportir dalam mempertahankan harga pasar dan juga bersaing dengan kopi-kopi lainnya dari seluruh dunia. RRI ND, Rosa Dalima melaporkan. Program Nona Sari Setia atau program Nonasi Sehari, Kita Sehat, Aman, dan Bahagia diharapkan menjadi solusi untuk mengantisipasi krisis pangan dan inflasi daerah. Laporan Lady Badin. Program Nona Sari Setia atau program Nonasi Sehari Kita Sehat, Aman, dan Bahagia yang dilaunching oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur ini menjadi upaya pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam mengantisipasi ancaman krisis pangan akibat kemarau panjang sekaligus mencegah inflasi daerah akibat kenaikan harga beras. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flotim, Sebastianus Sinakleiden, mengungkapkan bahwa program ini adalah sebuah gerakan menuju Kabupaten Flotim yang sejahtera, mengantisipasi krisis pangan dan ancaman kekeringan, di mana masyarakat diajak untuk kembali ke pangan lokal dan memberikan edukasi bahwa sumber karbohidrat tidak hanya berasal dari beras ataupun nasi, melainkan dari sumber pangan lain seperti jagung, ubi, keladi, sorghum, jewawut, dan lainnya. Jadi Nona Sari Setia itu adalah sebenarnya satu gerakan yang kita launching yang artinya bahwa tujuannya itu untuk mengantisipasi pangan ya. Lalu juga penyediaan pangan alternatif sumber karbohidrat lokal non beras. Dan singkatan dari Nona Sari Setia sebenarnya adalah No Nasi Satu Hari, Sehat, Bahagia, dan Aman. Dan itu kita himbau untuk tidak mengkonsumsi beras seminggu satu hari, yaitu pada hari Jumat. Dirinya mengungkapkan, lewat program Nona Sari Setia ini, masyarakat Flotim diajak menggerakkan kembali penyediaan pangan alternatif sumber karbohidrat non-beras, juga mengaktifkan kembali lumbung pangan lokal, sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif melalui kecukupan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Sebastianus Sinakleiden juga mengungkapkan, program Nona Sari Setia ini bisa menghemat kebutuhan beras di Flotim. Ini adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak tergantung pakan beras yang tinggi. Dengan tidak makan nasi satu hari, kita mampu menghemat stok beras di Flores Timur. Jadi berdasarkan analisa kami, gerakan Nona Sari ini, kita mampu menghemat konsumsi beras kurang lebih 69.191 ton per bulan. Jika dikonversi dalam rupiah dengan harga beras saat ini 14.000, itu artinya kita mampu menghemat 9.686.847.000 rupiah per bulan. Kita mampu menstok pangan sampai dengan musim-musim kritis kemahalan beras nanti ya. Dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat Flotim untuk mulai mendiversikan pola makan dengan pangan lokal sebagai bentuk kewaspadaan menghadapi ancaman kekeringan akibat kemarau panjang. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Berita terakhir, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten ND kerjasama dengan Visi Indonesia launching server Siskeudes dalam upaya memberikan kemudahan akses sistem keuangan desa dan meningkatkan pelayanan bagi pemerintah desa. Laporan Rovinus Pula. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten ND terus berinovasi dalam upaya memberikan kemudahan akses sistem keuangan desa dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi pemerintahan desa, bekerja sama dengan mitra, mendapatkan bantuan server Siskeudes dari Wahana Visi Indonesia. Kegiatan launching server Siskeudes dibuka oleh Wakil Bupati ND Erikus Emmanuel Rede berlangsung di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten ND pada Kamis 21 September 2023. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Peter Tonail dalam laporan mengatakan tujuan kegiatan launching server Siskeudes pertama memberikan kemudahan akses keuangan desa yang semula masih secara offline menjadi online,
sehingga pengelolaan keuangan di 255 desa dapat terwujud secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan bagi pemerintahan desa sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat di desa, khususnya akses penggunaan pendapatan dan belanja desa meliputi dana desa, ADD, DBH, pajak, PADES, dan atau sumber pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Ketiga, mengintegrasi pengelolaan keuangan desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Keempat, memberikan pendampingan teknis pelaksanaan dan penerapan SIS-KUDES online bagi admin SIS-KUDES di seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Ende. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah 1. Memberikan kemudahan akses sistem keuangan desa semula masih bersifat offline menjadi online, sehingga pengelolaan keuangan desa di 255 desa dapat terwujud secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi pemerintah desa, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat di desa, khususnya akses penggunaan pendapatan dan belanja desa, meliputi dana desa, kasih dana desa, dana bagi hasil pajak, pendapatan asli desa, dan atau sumber pendapatan lain yang sah. Sementara PLT Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ende, Kristina Farida Mudamite menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wahana Visi Indonesia yang telah membantu server untuk Dinas PMD agar dapat mengaplikasikan aplikasi SIS-KUDES dari offline ke online. Hal ini menjadi harapan seluruh kepala desa dan admin SIS-KUDES sehingga para kepala desa dan admin SIS-KUDES dapat mengoperasikan langsung di desanya masing-masing. Kristina juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada mitra kerja kantor pajak pertama Ende, Bank BRI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan juga Wahana Visi Indonesia yang telah membantu memberikan pelatihan admin SIS-KUDES untuk 50 operator desa. Sampai dengan saat ini, hari ini, suatu kepuasan batin yang tidak bisa terukur dengan apapun. Jika kami mendapat satu kesempatan momen, kami bisa dibantu server, kami bisa mengaplikasikan aplikasi SIS-KUDES dari offline ke online. Ini harapan teman-teman desa, karena kalau saja Bapak Ibu bisa berkesempatan hadir setiap hari di sini, betapa banyak yang menunggu di belakang sampai keluar. Nah, dengan adanya ini, mungkin teman-teman desa juga bisa berada di desa untuk bisa mengoperasikan itu, tidak perlu berdesahkan lagi di sini. PLT Kadis PMD Kabupaten Ende mengharapkan mitra kerja Wahana Visi Indonesia bisa berkomitmen untuk membantu Dinas PMD karena setelah launching server SIS-KUDES secara otomatis ada langkah selanjutnya dapat melakukan sosialisasi pelatihan untuk operator desa. RRI Ender Finus Fula melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI Ende pagi ini. Saya Rizwan Sembi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti warta berita RRI ND.